beautiful soul. How are you guys? Thank you for tuning in Divine Vivi reading. Well, today reading we are going to read deep reading ala saya, my own style, mengenai dua couple gokil kita di drama Mr. Queen, yaitu Shin Hye-sun dan Kim Jung Hyun. Dua-duanya baru aja menyelesaikan drama yang ratingnya bagus karena memang akting keduanya itu luar biasa ya. Spektrumnya tuh gila banget, maksudku bisa begitu dan bisa benar-benar menjiwai, nggak sembarangan loh, itu susah loh. Apa ibarat kata hanya mereka-mereka yang memang piawai dan memiliki talenta bisa memerankan hal itu dengan sangat pas. Apalagi Shin Hye-sun, dia bisa berkarakter seperti laki-laki dalam tubuh seorang ratu. Nah, anyway, di sini seperti biasa, sebelah kiri adalah kartunya Mbak Hye-sun, sebelah kanan Jung Hyun. Nah, sebelumnya kita intermezzo dulu mengenai Shin Hye-sun dan Kim Jung Hyun. Nah, Shin Hye-sun ini dia lahir tanggal 31 Agustus 1989. Seorang Virgo, ya. Dia ini karena Virgo ini tipikalnya demen menganalisa sesuatu, orangnya orang praktis, highly practical. Ya, dia senang mengerjakan apa yang memang disukai, yang dicintai lah ya, passionate about that. Kemudian pekerja keras sudah pasti. Kalau Virgo pasti, most of the Virgo adalah hard worker dan perasa ya, sensitif ya. Kemudian kadang-kadang suka perfectionist, makanya saya lihat kalau berarti actingnya tuh all out. Saya belum pertama kali saya lihat Shin Hye-sun ya dalam drama, tapi saya amazed with her acting. Menurut saya tuh keren banget gitu loh. Kemudian dia orangnya senang terorganize gitu loh. Kemudian dia senang dia enjoy other around them, tapi dia tuh nggak bisa di overstress. Kalau di overstress keluar dia tuh galaknya. Dia nggak bisa di under pressure, tipikalnya si Virgo ini. Kemudian numerologinya beliau ini adalah 3. 3 ini orangnya banyak teman sebenarnya, versatile ya. Versatile tuh bisa menempatkan diri dimanapun dia berada. Kemudian friendly ya, cukup banyak orang mengenal dia. Kemudian artistik. Kadang-kadang kalau lagi negatif, sifat-sifat negatifnya kadang suka egois kalau lagi keluar apa sih namanya, keeroran lah, ibarat kata manusia yang sempurna ya. Kalau lagi keluar her negative behavior ya, egois, critical gitu loh, orangnya seperti itu kalau untuk life path number. Tapi pada dasarnya life path numbernya orangnya versatile, bisa ke sini bisa ke sana, orangnya tuh gampang, bukan gampangan, maksudnya enak untuk diajak berteman atau bergaul. Nah, kemudian saya lihat lagi di sini Mbak siapa namanya, Mbak Hye-sun ini ya, dia lulusan apa sih kalau nggak salah, Universitas Seni ya, ambil jurusan seni film dia tuh kalau nggak salah ya kan. Terus dia satu agensi juga sama Lee Jong Suk ya kan. Sekarang ya baru-baru ini dia sekarang malah satu agensi sama Lee Jong Suk. Terus dia juga apa namanya, senang ngambil berbagai macam peran. Memang saya belum nonton drama-drama sebelumnya, tapi saya lihat dia senang mengambil banyak peran, pengen mencoba berbagai macam ragam aneka karakter ya kan. Terus tipikalnya nggak mau ini ya, hati-hati, very analytical, semua tuh dianalis sama dia ya. Kalau nggak masuk logikanya dia masih berpikir. Orangnya tuh dibilang pemikir, nggak gampang falling in love juga tipikalnya. Itu seorang yang saya tahu dari seorang Shin Hye-sun. Nah, kemudian sekarang baiklah kita lanjut kepada Mas Kim Jung Hyun. Mas Kim Jung Hyun ini kalau nggak salah dia 5 April 1990. Numerologi dia kalau nggak salah sih 1 ya. Aries guys, laki-laki sejati. Seperti kalian ketahui, Aries ini adalah orangnya full of life, energi api lagi ya kan. Bukan berarti badannya berapi, tapi passionate, dia tuh memiliki energi api. Dia senang
dia senang mengkontrol sesuatu dan memiliki hasrat yang tinggi atas apa yang kayak passion. Ketika dia menyukai sesuatu atau menyukai seseorang atau menyukai pekerjaannya, dia bisa duel, bener-bener dia melebur dalam karakter itu atau dalam peran itu. Pokoknya all out nih, dua-duanya nih manusia all out. Dah gitu saya denger-dengar nih si Om ini dulunya ngambil sekolah teater. Aduh, yang satu film, yang satu teater, gubrak. Ibarat kata kan udah multi talenta banget ya, sangat talented banget dengan their karir gitu loh. Kemudian orangnya berantusiasmenya tuh tinggi. Orangnya determination, kukuh gitu loh ya. Dan cocoknya jadi leadership. Apalagi aku lihat nama neurologinya angka 1. Angka 1 itu cocoknya menjadi leader. Dia angka 10, 1 tambah 0 sama dengan 1. Dia cocoknya jadi leader si Om Bro ini ya. Ulet, dia tahu apa yang dia mau. Ibarat kata gini loh, misalnya saya pengen jadi aktor hebat, dikasih scope, dikasih space, dia akan buktikan kalau dia bisa menjadi sesuatu gitu. Kalau sifat negatifnya kadang-kadang suka egois, suka tidak memikirkan orang lain gitu loh. Tapi pada dasarnya orangnya sih, selama kita bisa seimbang sama orang angka 1 ya, karena memang tipikal mereka tuh leadership, powerful, kemudian empowerment gitu loh ya, kemudian goal getter, mau ngomong apa lagi gitu loh. Jadi ya kalau mau deket-deket sama bapak ini, ya kamu harus punya gitu loh. Dia senang bergaul dengan orang-orang berpotensial. Dia nggak mau itu cuman yang hangout, bukan hangout sih, maksudnya pokoknya gini, hidup itu harus punya tujuan, hidup itu harus punya goal. Kalau kamu pengen jadi orang yang lebih baik ya change your life for better, change yourself. Semua kan harus dari diri sendiri, kayak begitu loh. Nah anyway, let's go to our reading ya. Reading pertama ini adalah sebelah kiri adalah Shin Hye-sun, sebelah kanan adalah Kim Jung Hyun. Oke guys, mari kita mulai. Sebelumnya kita inner peace dulu. Semoga our reading diberkati oleh semesta, karena yang kita baca ini adalah deep reading. Getaran energi yang saya tarik seperti biasa adalah getaran energi saat ini. Sekarang tanggal berapa saya? Sekarang tanggal 18 March ya, 18 Maret 2021. Ya, Spirit of the Universe. Kita akan memberkati ini. Oke, Shin Hye-sun. Pertanyaan saya cuma satu, tetapi saya adalah meritil. Maksudnya saya demen dengan hal yang lebih detail. Kupas sampai yang terdalam, ya. Shin Hye-sun, how you feel toward Kim Jung Hyun? That Three of Pentacles, the Moon, Page of Pentacles. Three of Pentacles, she love being, dia senang berkooperatif, berteamwork, bekerja sama, ya, dengan Jung Hyun, ya. Tetapi kenapa seperti itu? Jangan tetapi dulu, clarifier by the world. Because when they are together, segala potensial yang terbaik ketika mereka beradu akting, ya, itu keluar semua. Semua ingin jadi yang terbaik. Baik dia dan Jung Hyun pengen memberikan the best of the best of the best what they can ya di layar kaca, on screen lah ya, dia pengen berikan. Dan dia lihat kok bisa bersinergi, bisa tersynchronize antara mereka berdua dalam berakting, berkarir, dan berteman ya. Kemudian tetapi ada energi the moon dan Queen of Swords di sini. The moon itu adalah major arcana, ini juga major arcana nih, the world. Jadi kalau the moon, gimana saya ngejelasin? The moon ini adalah seseorang yang menggambarkan, okay, I like being working, saya senang bekerja sama dengan Jung Hyun, ya kan? Saya senang, ibarat kata, kenal dengan Jung Hyun, saya senang berkorelasi, terkoneksi dengan Jung Hyun. But ada di dalam subconsciousnya, dalam alam bawah sadarnya si Mbak Hye-suna, dia itu tetap harus punya kendali, dia tetap harus punya kontrol atas perasaannya, ya. Dia berhati-hati menjaga perasaannya untuk lebih gimana ya? Ya kalau ada rasa suka ya nggak bisa bohong, nanti kartunya keluar banyak nih, ya nggak bisa bohong. But she has to guard herself. Dia harus menjaga dirinya untuk tidak terlalu lebay,
gitu loh. Karena di bawahnya dia, kalau The Moon tuh bisa, aduh, oke sih, senang sih bekerja sama beliau, but gitu loh. Nanti gue jangan terlalu kegeeran deh, gitu. Gue jangan terlalu lebay deh. Gue mesti tahu posisi gue mesti kontrol diri gue. Karena ada the Queen of Swords di bawah ini. Queen of Swords itu energi apa tuh? Water. Water itu lebih kepada apa ya, pikiran, inteleknya dia. Jadi dia, logikanya dia mainkan di sini. Ya, Queen of Swords itu ibarat kata, karena si Hae-sun ini ada seorang wanita yang independen, dan juga dia juga mungkin dibesarkan, the way upbringingnya dia tuh bagus. Jadi perempuan tuh harus berkarakter dan berkelas, kelihatan banget karena queen energi dia, ya nggak bisa bohong, say, berkarakter dan berkelas. Jadi dia harus bisa kontrol keadaannya. Jadi dia apapun, kau lihat dulu situasinya, jangan lebay, jangan termeye-meye, jangan ibarat kata kecentilan gitu, ibarat kata you have to use your power as a queen gitu loh. Use your logic dulu, jangan over, jangan melebay-lebaykan perasaan gitu loh, kepada lawan jenis lah, kayak gitu ya. Nah, terus Page of Pentacles. Page of Pentacles energi bumi itu melambangkan bottom of the deck-nya dulu ya. Jadi gini, Page of Pentacles dia tuh pengen mewujudkan sesuatu sama Jung Hyun. Apa itu? Four of Wands. Kalau kartu orang yang sedang dalam relationship, which mean menikah, membangun rumah tangga. Tapi kalau masih dalam status pacaran atau PDKT, dia pengen punya fondasi hubungan yang kokoh sama si Jung Hyun. Ya, mau dia, tapi masih berbentuk Page of Pentacle. Karena ini kalau saya lihat getaran energinya, hubungan mereka sedang berevolusi ke tahap yang lebih gitu loh. Nah, gue mau sama dia, gue tertarik sama dia, but karena but kata si siapa nama si Mbak Hae-sunnya ya, but everything harus gitu loh. Ini bener nggak sih? Fondasinya kuat nggak sih? Apa cuman harapan gue aja? Gue sih mau aja nih ya, ibarat kata, tapi gue nggak mau kecelek gitu loh. Ya, dia tipikalnya orang yang harus stabilitasnya ada, harus harmonize, stabil nggak hubungan gue nanti sama dia. Gue punya fondasi yang kokoh nggak ketika gue terkoneksi sama si Jung Hyun. Jangan ibarat kata cuman apa sih, hit and run, senang sesaat, GR-GRan, udah gitu bye. Makanya dia nggak mau manjain perasaannya, dipakai pedang wanita. Aku mau manjakan perasaanku, entar dulu. Nah, kenapa dia bisa bilang begitu si Hae-sun? Nah, why you be like that, Hae-sun? Dia bilang begini, oh nak aja, entar dulu. Banyak jebakan Batman dalam setiap relationship. Seven of Cups tuh gini, dia punya harapan ya. Dia punya harapan, keluar si kartu rasa tuh keluar. Ya, dia berharap dia bisa jatuh cinta atau kasmaran atau punya rasa sayang ya sama si sebelah kanan ini yang lebih tinggi lagi. Tapi dia nggak mau kena jebakan Batman. Dia orang yang very very analytical. Itulah seorang Virgo. Tidak mudah jatuh cinta. Kalau seneng gampang. Falling in love, kita kan bicara falling in love. Dia ngelihat iya sih sama Jung Hyun, kedepannya sih, wih keren, wih ini, wih anu, wih ono, wih anu. Tapi masa sih ada gambar ular kan di sini? Kelihatannya meyakinkan, kelihatannya oke, tapi masuk iya gitu loh. Dia masih ibarat kata masih bimbang. Karena ada, kenapa saya bilang ngomong di sini udah jelas banget di sini. The Moon, the Queen of Swords, Seven of Cups. Dia nggak mau kecelek, nggak mau cuman harapan pepesan kosong. Nanti dia udah berikan hatinya, tapi Jung Hyunnya juga belum ada effort, belum berani ibarat kata meyakinkan beliau nih mbak ini, dia nggak mau. Jadi as long as, karena dia nggak mau bertepuk sebelah tangan guys, ya dia nggak mau memanjakan. Kalau emang mau, kalau nggak ya udah gitu. Tapi tunjukkan your effort to me. Nah, Oke, lanjut. Oke deh, baik. Aku mengerti your karakter ya mbak ya. Sebenarnya apa sih yang kamu harapkan dari semua yang kamu udah utarakan di sini di tarotnya? Hai, saya juga pengen punya cinta yang baru dalam hidup saya. I want something new in my life, new love that come to me. Ya, tapi
dia nih si kanan, kita nanya perasaan dia sama Jung Hyun ya, gue juga mau dia menjadi my new love. Jadi as of love itu the beginning of love, awal cinta yang baru, dia mau itu ya. Tapi apakah si kanan ini bisa memberikan aku keseimbangan? Karena dia orang Virgo ini kan harus balance. Dia tipikalnya tuh dia tuh mengamati, dia mencerna, dia mengamati, dia kumpulin gitu loh. Bisa nggak nih orang ini bisa balance ya? Tuh again, dia tadi kan minta stabilitas in relationship. Ini juga sama, minta stabilitas in relationship. Terus dia well-being in relationship. Relationship yang dewasa, yang nggak kayak anak kecil, yang saling empower to each other. Bukan relationship yang nangis-nangis bombay. Dia nggak mau. Dia udah perempuan dewasa nih yang kiri. Dan usia dia juga di atas Shin Hye-sun. Oke? Jadi, salah. I'm so sorry. Usia dia juga di atas Kim Jong Hyun, setahun lebih tua. Paham ya, saudara-saudara seperjuangan. Jadi ini perempuan show me, bukan show me the money, show me what you got. Yeah. Nanti saya akan pertimbangkan apakah kita akan terus atau kita akan bangun lebih oke lagi, atau kita cuma cukup sekedar coworker atau teman kerja aja. Ini Mbak Hye-sun punya version. Oke, sekarang kita tanya kepada beliau di kanan. Hai Mas Bro Jung Hyun, Kim Jung Hyun. Pertanyaan kita simple. Mr. Kim Jung Hyun, how do you feel toward Mbak Shin Hye-sun? Energinya the devil, 9 of cups, 6 of wands. The devil clarified by the wheel of fortune. Jadi gini loh, the devil ini bukan berarti negative thinking, no. Tapi dia punya pemikiran, is she the one? Apakah betul dia bisa sama saya? Apakah betul she meant to be in my life? Saya percaya loh dengan roda takdir. Kalau emang bener, apa dia mau sama saya kayak gitu? Ada perasaan kayak gitu. Kalau emang she really have to be in my life, then she will be somehow, some way. Kalau emang itu udah our destiny. Terus, even though saya tuh suka sama dia, saya sangat comfort ketika saya bersama Mbak Shin Hye-sun. Saya sangat comfort, saya sangat happy, saya sangat tentrem, saya sangat fulfillment. She bring joy to me. Ya kan? Meskipun at this very current moment my focus is about my career. Karena dia lihat Ace of Pentacles itu awal sesuatu untuk karir yang lebih cemerlang, oportunitas yang lebih cemerlang, kontrak-kontrak kerja yang baru yang lebih bagus, skrip naskah-naskah film atau naskah-naskah drama yang lebih baik yang akan dia injak. Kreativitas dia tuh lagi ibarat kata tuh lagi mekar. Karena dia melihat, oh ternyata gue bisa bangun, gue bisa bangkit lagi dari sesuatu yang pernah bikin gue terpuruk waktu itu beberapa tahun yang lalu. Karena kalau saya lihat ini, saya flashback dulu ya, kalau nggak salah beliau ini kan sekolah teater ya kalau nggak salah. Terus beliau ini pernah terjadi kejadian tidak mengenakan ya, waktu itu dia kena depresi, dia lagi syuting film apa, mungkin dia punya dokter pribadi, dokternya minta dia untuk berhenti syuting dulu untuk fokus sama her mentality. Kemudian itu, dan dia pernah kalau nggak salah, saya pernah lihat sih videonya ya di YouTube, dia lagi press conference drama opo gitu loh, mukanya cemberut aja, terus dia digandeng sama salah satu co-starnya dia, pemeran wanitanya di situ digandeng kan, namanya kalau lagi press conference kan, difoto sama wartawan, dia kayak nolak secara halus gitu loh. Nah di situ saya lihat, yang saya baca ya, mohon maaf kalau saya salah, beliau ini terlalu terlarut ya, terlalu benar-benar saking menghayati peran-peran yang diberikan sama naskah film tersebut sampai terbawa ke kehidupan pribadinya, ke real life-nya dia gitu loh, which is gak sehat jadinya. Makanya waktu itu dia disuruh merapikan dulu her mental problem, baru dia itu benar-benar ibarat kata turning point banget buat beliau ini. Makanya begitu sekarang dia kembali lagi dan rakyat masih menerima, masyarakat masih menerima, masyarakat Korea masih bisa menerima dia tuh senang banget. Dia merasa this is my new thing, this is a new me, a new career, a new me. Dan saya yakin kedepannya saya akan bisa menjadi sangat sukses gitu loh.
ya, dan dia merasa dia menang melawan gini loh, setiap orang kan punya battle ya, battle jiwanya masing-masing, punya medan peperangan batinnya masing-masing, dan dia merasa dia memenangi itu, dia memenangi perangnya sendiri, dan dia merasa, oh, kalau ketika saya bisa menaklukkan diri saya yang error itu, ibarat kata dia, aku bisa menggenggam, aku bisa mengupayakan, atau bisa aku bisa menggenggam cita-citaku gitu loh. Karena dia maunya Six of Wands clarified by Ace of Wands. Ace of Wands itu adalah a new beginning of new vitality, a new me, a new Kim Jong Hyun yang ambitious, a new Kim Jong Hyun yang self-driven, a new Kim Jong Hyun yang determinate, a new Kim Jong Hyun yang antusiasmenya tinggi kepada kehidupan, gitu loh. Itu dia merasa tuh dia bangun, kayak berkata terlahir kembali gitu loh, bukan bangun ya, terlahir kembali. Understand ya kakak-kakak di sini, karena dia saat ini memang dia tuh bagus sih, he view life in a very positive way. Bukan Kim Jong Hyun dulu, dia sudah bertransformasi menjadi orang yang sangat positif, orang yang sangat berdedikasi kepada pekerjaannya, orang yang mencintai apa yang dia kerjakan, orang yang tidak yang bisa ibarat kata pokoknya new Kim Jong Hyun yang bukan yang dulu lagi gitu lah. Karena the bottom of the day adalah the star. He wants to reach the star. Kalau perlu ke Hollywood gitu loh. Dia pengen jadi the star. Jadi ibarat kata kalau gue udah nyemplung dalam dunia entertainment atau dunia acting, gue nggak akan main-main lagi. Gue akan all out. Gue akan ambil peran-peran yang berani, ya, peran-peran yang beragam, atau peran-peran yang menantang dia, men-challenge Bu Doi. Dan gue kalau bisa mungkin go international. Ada di otak ini the star, he wants to reach the star yang tinggi, ya, karena bagi dia nih, this is a new chapter of my life, dengan saya yang baru, jiwa saya yang baru, semangat baru gitu. Makanya dia lihat, kan saya bilang, jadi dia tuh punya begini, karena angka 1 ini kan orang kan ibarat kata tipikalnya ya kakak-kakak ya, kalau orang 1 itu udah life path number 1 itu adalah tipe orang udah tahu what he want atau what she wants. Yang penting disediain aja. Kita harus sediakan dia kayak gini loh. Dia Jung Hyun pengen jadi actor, ya kita sediakan wadahnya. Udah pasti dia akan lari cepat, apalagi dia Aries gitu loh. Aries itu tuh agresif, bukan agresif yang dalam arti kata negatif ya. Orangnya tuh cepet gitu loh. Maksudnya maunya tuh karena gini ya, nggak usah didikte lagi gitu loh. Secara karakter nggak usah didikte lagi, ibarat kata he knows what to do lah gitu. Makanya di sini kartunya Ace of, ini apaan kok Ace Pentacle, Ace of beginning of, jadi dia melihat ini beginning of his career, beginning of his passion about life, beginning of his career about kreativitasnya dia, the stars. Dia merasa menang. Dia merasa, oh ternyata masyarakat Korea masih bisa menerima diriku, terlepas dari Kim Jong Hyun dulu, gitu ya. Jadi ini yang sekarang ada di benaknya dia. Nah kita sekarang lanjut ke kartu reminya. Oke guys, I think clear, bisa penjelasan saya bisa dipahami ya. Kita nanti akan lanjut ke bawah lagi, gitu loh. Ya kalau suka-suka, senang-senang ada ya. But ya namanya seorang aktor yang ibarat kata sekarang dia masyarakat sudah menerima dia kembali, masyarakat Korsel, ya dia senang sekali. Ya, he's very proud of himself. Kalau saya bisa garis bawahi gitu lah saya. Oke? Nah, kita lanjut ke kartu reminya. Ya, kemudian as Kriting clarifier by 9 Kriting. Dan dia pun juga melihat ini sebagai positive change. Peran Mr. Queen ini memberikan dampak yang positif bagi kehidupannya. Dan dia udah yakin, gue nih besok akan mainin peran lagi yang lebih keren lagi, dan gue yakin kesuksesan di tangan gue, gitu loh. Ya, kalau misalnya dia sampai bisa berdekatan dengan Mbak Haesun, ya dia senang-senang aja. Tapi di sini kan harus ada yang buka hati ya, atau harus ada yang berani mengambil bukan ajakan ya, mengambil langkah step ke depan. Nggak bisa Mbak Haesunnya diem, ininya diem gitu.
it will not work that way. Suka ada, Nine of Cups ke dia ada, nggak bisa dideny. Dia mau aja, in his heart, if she has to be mean in my life, then I will be okay. But sama seperti Haesuna, di sini dia pakai Queen of Swords, si bapak satu ini pakai the Devil, semuanya pada pakai Max, pada pakai benteng. Mereka nggak mau mendayu-dayukan perasaan, emang kayak kita ya. Mereka very intelligent people, gengs, gitu loh. Ya, oke, lanjut ke bawah. Paham ya, bisa dipahami ya. Lanjut ke bawah, kita ke Haesun lagi. Wah, udah dijelasin tuh sama mas bro-nya. Dia kalau memang he has to find a new lover, mas bro-nya juga nggak apa-apa kok mbak. But coba aku tanya lagi, deep down in your heart, how you view him? How you view Jonghyun by Haesun? Harta karun, work, bukan yang harta karun, temen bekerja yang keren, we make money, namanya sama-sama terangkat dua-duanya. Ibarat kata apa ya, kalau saya bilang partner kerja yang hoki gitu loh. Itu di dia. Di sini Mbak Haesun ini masih pakai topeng, lihat nih. Behind a mask, she hide her feeling. Padahal dia mau new beginning. Dia pengen sesuatu yang baru dalam hidupnya. Dan she wants love. She wants love sebenarnya. Ya, dia pengen mendapatkan cinta yang real, yang utuh ya, dari seseorang yang mengasihi dan yang dia cintai. But energi dia ini masih healing. I have no idea apakah dia pernah punya pacar sebelumnya, punya teman dekat. I have no idea about it. But this is how the card read. Dan lihat ya, heal ini kalau di tarot traditional ini the star sih sama-sama saya si siapa? Jonghyun, the stars. He wants positive change for her future. She wants new beginning. She wants sesuatu turn out to the better for herself. Ya. Sebenarnya Mbak Haesun, jangan terlalu ini sih kalau kata saya ya. Terlalu kerangkeng diri kamu untuk bebas gitu loh. Maksudnya when you like someone, openly aja like gitu. Nggak harus misalnya nanti bertepuk sebelah tangan atau tidak. Kalau saya sih tipe kalian begitu ya Mbak Haesun. Mungkin kalau Mbak Haesun lebih careful about her heart gitu loh. Bagaimana dia memanage hatinya supaya tidak easy to fall in love, nanti dia kecewa, nanti di let down. Dia nggak mau seperti itu. Nah, di sini diminta kan kenapa dia punya rasa ketertarikan sama Mas Jonghyun-nya? Karena mereka, kalau kalian percaya reinkarnasi, mereka punya past life together, entah sebagai apa. Makanya mereka begitu ketemu, klik, seneng, nyaman, tentrem, comfort, happy, ya, solid, harmoni gitu loh. Makanya karena mereka punya past life together, ya. Kemudian di sini dilihat relationship yang saat ini terjadi antara Jonghyun sama Mbak Shin Haesun lagi berevolusi ke yang lebih tinggi lagi. Saya nggak bisa bilang dating ya, udah dating, I cannot say like that. Because I'm so sorry guys, kartu Two of Cups-nya itu belum keluar. Kartu The Lovers-nya belum keluar. Ya, kemudian kartu Nine of Cups udah keluar, King of Cups-nya belum keluar, Queen of Cups-nya belum keluar. Ini saya kocok udah 2 kali tuh. Ya, jadi ini ibarat kata sedang berproses. Cing, I have no idea. Kalau ini tergantung mereka berdua. Relationship evolving to the next fase. Dengan catatan healing the inner child dan growing together. Kedua-duanya ini mungkin punya masa lalu about relationship. Vivi nggak ngerti. Yang kalian para pendengar-pendengar dan pencinta-pencinta yang mungkin lebih tahu. Dan mereka tuh pengen when they are in love again, ini harus solid foundation. Nggak cuman in and out of love. Cinta yang datang keluar, in and out yang sebentar pergi sebentar hilang, nggak mau. Oke. Terus di sini message in the bottle. Gila nih sebenarnya sih, aduh keren banget sih. Bentar ya. Tadi saya sempat baca message in the bottle ini maksudnya gini. Kak, apa namanya? Ini
sering-sering kayak apa ya? Apakah mereka sekarang tuh lagi sering-sering WA-WA-an atau kirim-kirim message? Nih saya baca ini ya. Kartunya apa artinya, karena tidak hafal bukunya tebel. Tebel, geng. Bentar, number 15. Message in the bottle itu adalah tanda communication antara si Mbak Haesun bersama si ini, sama yang sebelah kanan. Ya. Kalau misalnya yang sebelah kanan SMS dia nggak bisa, zaman sekarang sih nggak SMS kali ya, WA-an kali ya Mbak ya, dalam bentuk telepon atau WhatsApp atau email, terima aja Mbak ya. Nanti si kanan ini akan lebih sering nih Mbak memessage kamu. Ya nggak ngerti, internal communication antara kalian berdua tuh akan sering terbangun. Di situ you have to open your heart Mbak Yu, karena di sini nanti gerakannya akan cepet. Dia Aries Mbak, dia orangnya cek gitu loh. Ibarat kata kalau kayak kereta kuda larinya kencang gitu ya. Kamu nggak bisa deny your feeling, udah keluar kartu cintanya Mbak Yu, cinta Mbak Yu sayang, keluar, kamu mau you want love in your life gitu. Nanti kalau masnya, kok saya merinding ya, kalau misalnya masnya mengejar dia, bukan mengejar sih ya, bukan chasing ya, mendekati ya, approaching you, buka hati ya Mbak ya, terima, angkat tuh telepon, jawab tuh WA, whatever namanya WA, gue ngerti kalau di Korea pakainya apa ya, karena memang itu sesuatu yang memang harus terjadi. Jangan kamu terbelenggu dalam ketakutan kamu kalau bertepuk sebelah tangan atau tidak, whatsoever, atau one side love gitu loh. Nggak usah berada di energi Queen of Swords. Ini cuma, dia bukan major arcana ya. Kamu ambil aja energi the world sama energi the moon. Use your intuisi, follow your intuisi. Ketika si Mas Bro yang mendekati kamu, dan yakinlah kalian berdua bisa menggenggam dunia ketika bersama. Kalian merejekeni bersama gitu ya sayang ya. Apa jadi gue ngomong sama dia? Aduh, coba disampaikan kepada yang ngerti deh. Nah, karena apa? Love Note Oracle-nya tuh begini, say. Nih ya, joy and great luck in love and romance. Kebahagiaan dan keberuntungan yang besar dalam kehidupan akan datang dalam kehidupan si Mbak Yu ini, in love and romance. Ya. Your wishes fulfill. Harapan Anda untuk mendapatkan new lover will be fulfilled. Happiness, pleasant surprise and changes for the better in your life. Kebahagiaan, kejutan-kejutan yang menyenangkan dan perubahan-perubahan yang membawa ke arah yang lebih baik dalam kehidupan kamu. Kalau dirimu sedang dalam proses penyembuhan, proses penyembuhan dari peristiwa relationship masa lalu kamu yang destruktif dan toksik, si cowok baru ini, si cowok baru ini ya akan datang dan mensupport kamu ya, dan membantu proses healing kamu. You got my point ya. Ini love note from universe about her. Jadi kan di sini gerakannya akan ke kanan, akan cepet nih, ngejar gitu loh. Aduh, gue menjadi duduk kan gitu. Oke. Inner peace. Aduh. This is crazy guys. Oke. Tadi kan masih in the bottle ya. Oke. Oh ini belum. Tunggu. Oh udah semua. Haesuna udah semua. Sekarang kita lihat dari pergerakan Mas Bro. Hi guys. Keluar King of Love-nya. Hurai. Jadi gini, Mas Bro, gue tanya lagi. Ini kan alasan lo nih di atas ya. Mengorek ya. How do you feel toward Haesuna? I do like her. King of Cups kalau di tarot biasa. Kalau di tarot yang pada umumnya tuh King of Cups, tapi kalau di Egypt Mesir, King of Love. Seorang lelaki maskulin yang dia manly ya, lelaki sejati yang berkarakter
yang lugas, tegas, nggak mau mencela-mencela. Dia ingin mengejar si wanitanya because she like her. You could have been still attracted to her. Oke, ya. Terus manifest, he wants, itu terjadi. He will try to manifest it. Dia akan berupaya supaya itu terjadi. Ya, si Mas Bro-nya. Bahkan dia tuh date, he wants to date her if she open her heart for him. Even though he knows there is so many things that he has to discover about her. Banyak hal yang ingin dia pelajari tentang seorang Haesuna. Banyak hal yang pengen dia ketahui secara pribadi tentang Haesun. Dia pengen tahu karakter Haesun di luar film. Dia pengen mau tahu sifat-sifatnya Haesun seperti apa. Dia pengen tahu gayanya Haesun seperti apa. Apakah bisa cocok sama dia, mau dia discover itu. Orangnya meticulous, teliti si Mas Bro ini. Dan dia akan lakukan itu pelan-pelan. Dia akan taking step pelan. Dia akan jut pelan-pelan. Clarity of belief. Ini cakra leher dan cakra throat. Dia yakin, ya, the universe will be in his favor because dia percaya dengan destiny atau takdir. You got my point. That's why. Karena apa dia begitu? Tuh, dia udah attracted to her. You attract romantic love by enjoying this moment fully. She enjoy every moment with her. Until now, even at this very moment, because I could ambil grasp the energy right now. Jadi waktu mereka acting pun, mereka shooting pun, ya udah dia udah senang gitu loh. That's why he become flexible nih. Aku baca lagi. Mohon maaf Tante V tidak apa ya. Yang nomor 19 karena bukunya besar. Saya nggak mau salah, bukan nggak mau salah. Saya pengen, bukan nggak mau salah sih. Saya cuma pengen precise, tepat gitu loh. Ya, oke. Dia mengembody jiwanya apa sih di dalam his energy, Mas Bro, Jung Hyun energy. Dia ini apa ya, oracle message flexible. Oke, di sini apalagi ini kan new relationship baru ya sama si Mbak Yung sebelah kiri ya. Dia harus fleksibel, mengikuti pergerakan di kiri. Dia nggak mau terlalu rigid lagi seperti dulu. Mungkin dulu dia agak-agak rigid, agak-agak kaku. Tapi sekarang dia mulai fleksibel, versatile, mulai anggun mainnya, gitu loh, ya kan? Kemudian di sini, kalau gini, dia tuh gini. Oke, jika dia buka pintu di sebelah sini, if yang di kiri membuka pintu, gue akan fleksibel, gue akan ikutin alur mainnya seperti apa. Ya, because dia udah punya rasa suka sama si Mbak Yu ini. Gue akan ikutin maunya dia. Tapi bukan berarti maunya dia segala maunya. Maksudnya kalau memang itu untuk gue merasa nyaman, gue merasa asyik, ya udah, gue akan ikuti segala yang sinyal-sinyal yang diberikan sebelah kiri gitu loh. Udah gitu di sini dibilang kalau misalnya even though begitu dia kenal si Mbak Yu satu ini mungkin tidak 1000% sesuai tipe dia nggak masalah. Selama kita bisa saling balancing, kita masih bisa balancing, kita masih fleksibel sama satu sama lain, nggak masalah. Tapi jangan kaku. Once di sini kaku dia bingung. Karena Aries Virgo ini kalau saya bilang ya, bukan gimana ya. Kalau life path dia tuh menangnya di life path ya. Life path 1 sama 3 bisa balance. Tapi kalau Aries Virgo ini susah-susah. Bukan saya bilang jahat, nggak bisa, saya nggak bilang segitu. Itu kan namanya kan karakter orang ya. Coba saya lihat life path 1 dan life path 3 compatibility. Compatibility-nya itu kalau ini kan yang ini kan 1, si ini 3. Bagus. Mereka menang di life path nih, di numerologi. Perfect, very compatible. Walaupun di bintang lumayan so-so. Kalau di bintang so-so. Aries yang menggebu-gebu, Virgo yang hati-hati gitu loh. Jadi harus fleksibel nih. Masnya udah siap-siap diri. I will be flexible. Nah, tinggal mbaknya nih. Hai mbak, bola di tangan Anda. Jangan galak mbak, jangan galak. Bukan galak mbak, jangan terlalu apa ya. Nobody perfect ya. Dia laki-laki sebelah kanan responsible man. Dia bukan womanizer.
kamu gimana, walaupun dia lebih muda, tapi dia punya karakter kuat, si bapak yang sebelah kanan ini. Lihat dari kartu-kartunya, dia bukan womanizers gitu ya. Yang masih banyak behind Max kan wanitanya tuh, heal. Kalau ini sih udah nggak ada kartu heal di sini. Dia udah yakin, dia udah pede, his pede udah I can conquer the world yang di sebelah kanan gitu loh. Oke? Bahkan dia udah ada niat ngedate, plan, kalau ada waktu bisa ngedate, aku mau ngedate gitu loh. Oke? Terus love note-nya si Mas Bro bahkan dibilang begini, man, dibilang gitu ya. Mungkin man may have discovered fire, but woman knows how to play with it. Laki-laki mungkin nggak bisa ya, begini. Laki-laki mungkin gampang membuat api, tapi perempuan yang lebih jago mainin api, ya. Terus diminta lagi, gunakan your taktik dan personal charm to get what you want. Sebentar nih, soalnya ini kata-katanya very political. Kalau saya terjemahkan dari dalam ke bahasa Indonesia, it will be like this. Oh, hanya mana tadi? Mana? Tunggu sebentar ya. Intinya sih, kalau saya lihat tadi mana tuh? Use your tact, personal charm, and ingenuity to get what you want out of the person. Unbelligerent feminine approach and personal charm will bring great result. Jadi gunakan karismanya, gunakan your taktik dan your karisma, ya, dan gak usah pakai topeng. Apa ada ingenuity, keaslian kamu, apa ada di diri lo tuh, lu keluarin aja dengan your karisma untuk mendapatkan si sebelah ini, ya. Terus pendekatannya juga harus halus. Pendekatannya gaya feminin, bukan gaya barbar, bang. Gak bisa, bang. Pendekatannya tuh harus jangan bertentangan dengan, bukan bertentangan ya, jangan pakai gaya yang kasar, tapi pakai gaya yang halus. Dengan gaya yang halus kau bisa mendapatkan si kiri ini. With unbelligerent feminine approach and personal charm will bring great result. Jadi gunakanlah your persona, your charm, your charismatic, ya, dengan cara-cara yang halus, yang perempuan bisa termehek-mehek gitu loh. Karena perempuan pesannya halus yang sebelah kiri. Perasa sekali. Virgo tuh, because I'm Virgo, I know well. Gak gampang jatuh cinta. Perasa. Dia pengen detail semuanya. Dia when dia mau sama seorang lelaki, when in love sama seorang lelaki, dia pengen segala omongannya tuh, apa yang diomongin sama cowoknya dia inget gitu. Ketika Virgo jatuh cinta, dia akan sangat loyal. Begitu loh guys. Oke, sekarang kita mau kocok apa nih? Mau kocok kartu angel. Pertanyaannya apa? Potensial ke depan mereka bisa lebih gimana? Aduh, ini tanpa konsep nih. Kita tanya gimana nih guys? Apakah potensial mereka ke depan bisa lebih daripada yang terjadi saat ini, getarannya, gitu ya? Oke. Kita nggak usah ngomongin berapa bulan, 3 bulan, 2 bulan, nggak usah. Pokoknya in anytime soon, gitu aja ya. Oke, tarik nafas dulu. Inner peace. Divine Mother, aku myself, my spirit guide, my guardian angel, let me touch to the angel. Shin Hye-sun, Kim Jong-hyun. Ya. 31 August 1989, 5 April 1990, 0 Aries versus Virgo. Virgo versus Aries. Virgo lady, Aries man. Yang satu numerologi 3, yang satu numerologi 1. Spirit of the universe, ya, kita tanya aja. Oke. Apakah bisa terjadi potensial partnership antara Shin Hye-sun, Kim Jong-hyun ke depannya untuk sesuatu yang lebih baik? Aduh. Cek dulu. Shin Hye-sun, Kim Jong-hyun, potential partnership. Oh. Anda lihat sendiri. Yes, please, yes. Kita harus wait.
See, kita harus sabar guys. Let them process. Biarkanlah mereka berproses. Wait, see, 3 kali. Iya, tapi kamu harus tunggu. Biarkanlah divine timing yang bermain, bukan otak kita yang bermain, doa kita yang bermain justru. Paham? Itu aja ya, sayang ya. Apalagi nih yang mau tanyain? Mumpung saya lagi mood nih. Karena energi enak ini orang. Dua-duanya lagi mereka lagi gimana ya? Seseorang yang bangga dengan hasil karyanya. Mereka bangga dengan akting mereka, diakui. Kan nggak cuma diakui di Korea, Mbak, di berbagai dunia ya, belahan bumi ya, di Asia aja diakui kok. Film Mr. Queen itu akting mereka juga keren. Mereka bahagia loh dengan pencapaian ini gitu loh. Jadi ibarat kata jadi confident. Wow, I'm a good actor. Wow, I'm a great actress gitu loh. Makin pede. Ternyata gue bisa menghasilkan karya yang bagus gitu loh. Terus ratingnya tinggi. Itu kalau udah rating tinggi udah tahu deh, udah pasti apa namanya? Things will be apa ya? Pasti akan ada another project. Udah pasti. Entah layar lebar, layar kaca, brand ambassador, lili, ya gitulah. Oke, sekarang tanya lagi pakai angel card. Ya kan? Yes, you have to wait. Divine Mother, Spirit of the Universe, God, Goddesses, Angel, the range of Shin Hae-sun, Kim Jong-hyun, Shin Hae-sun, Kim Jong-hyun. Mau tanya aja sih. Ya, potensial partnershipnya mereka. Angel, Archangel Michael. Apa yang bisa mereka dapatkan potensialnya? Tuh, big happy changes. Perubahan yang kedepannya, opportunity, makin banyak opportunity, kesempatan dalam pekerjaan, bisa juga opportunities waktu mereka bersama. Oke. Don't stop. Siapa yang don't? Si Jonghyun maksudnya nggak boleh stop. Jadi ibarat kata keep going dengan connection ini. Itu aja kali ya guys ya. Tuh bottom of the decknya sukses. Energi enak. Saya ngebacain ya, kadang-kadang sih saya masih lihat buku-buku ya, karena kayak ini saya belum begitu hafal yang ini nih. Yang mana sih? Yang Wisdom Oracle. But that's okay ya. Nobody perfect. Agar saya pengen menyampaikan ini se-meticulous mungkin, sedetail mungkin perjalanan mereka ini. Jadi guys, sudah lihat kan hasilnya? Hahaha. Kita tunggu aja pergerakan dari mereka ke depannya seperti apa. Yang penting di sini jangan bermain ego kalian. Sebagai shipper atau sebagai fans ya. Yang penting whatever make them happy, support lah gitu loh. Support mereka. Gitu loh. Mereka bangun karir ini kan gak gampang. Persaingan di dunia Korea Selatan untuk urusan keartisan, entertainment itu it's not a piece of cake, very hard loh Mbak. Bahkan gimana ya, untuk mendapatkan peran aja tuh rebutan. Susah loh mendapatkan peran-peran yang bagus gitu, atau naskah-naskah drama atau film yang bagus tuh gak gampang. Rebutan artis-artis sama aktor-aktor juga rebutan Mbak. Gitu. Jadi tolong diberikan support yang bagus. Support yang bagus ya saya. Support yang banyak kepada mereka. Biarkanlah ini berjalan sesuai waktu. Jangan kita yang nge-push. Doakan yang terbaik buat raja dan ratu kita yang gokil ini. Nggak, tapi emang lucu itu filmnya. Gile bener. Saya nonton, sebenarnya saya udah selesai nonton dari minggu lalu. Gitu loh. Cuma saya nonton lagi. Biar resep gitu loh. Oke, itu aja guys. Selebihnya, thank you. Terima kasih kalian semua sudah mampir di Divine Vivi Reading. I'm sending you love. Loh, ada cicak bunyi. I'm sending you love and light ya. Semoga apa yang saya bacakan, yang saya reading kali ini bisa kalian sikapi dengan bijak ya. Whatever it is, this is their current energy. Selebihnya free will itu ada di decision mereka, decision in their hand. Mereka yang menjalani. Kita sini cuma bisa mensupport dan mendoakan yang terbaik buat nama couple-nya apa ya? Saya lupa. Biasanya kan kayak Jinji couple, Mingo couple-nya aku lali, nggak ngelihat lagi. Soalnya ini spontan saja. Udah deh aku baca deh sekarang deh gitu loh. Oke, itu aja. Thank you. I'm sending you love and light. Peace, spread love, no hate. See you on my next reading.
Thank you people. Namaste. Bye bye.